Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, internasional, selebritis, dan juga informasi tentang olahraga. Informasi pertama, polisi mengungkap alasan Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J ditembak mati oleh Baradae di kediaman Kepala Divisi Humas Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Brigadir Joshua ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ramadan menuturkan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah TKP kejadian perkara atau TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa diantaranya adalah istri dari Kadif Propam dan juga Baradae. Ia menuturkan istri Kadif Propam disebut berteriak akibat pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Teriakan permintaan tolong tersebut pun didengar oleh Baradae yang berada di lantai atas rumah. Menurutnya kehadiran Baradae dan Brigadir J menjadi panik. Saat ditanya insiden tersebut, Brigadir J malah melepas tembakan kepada Baradae yang berdiri di depan kamar. Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut tidak berada di kediamannya saat insiden penembakan Brigpol Nopriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J kepada Baradae. Informasi kedua datang dari Sri Lanka. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan warga negara Indonesia atau WNI di Sri Lanka terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut. Christina Aryani menjelaskan berdasarkan catatan KBRI terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata dan sektor konstruksi serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka. Selain itu, Komisi 1 mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan perwakilan untuk mematangkan rencana kontingensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka. Mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan. Christina Aryani percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia selama krisis berlangsung dan sama-sama berharap agar situasi krisis politik di Sri Lanka bisa segera teratasi. Informasi ketiga terkait dengan dunia selebritis Indonesia. Kondisi sebenarnya dari Natalie Holzer setelah menggugat cerai Sulai diungkap sang adik Jordi Rama. Natalie Holzer diketahui resmi melayangkan gugatan cerai kepada Sule sejak Minggu 3 Juli 2022 di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Terkait bagaimana kondisi Natalie Holzer, Jordi Rama mengungkap bahwa kakaknya baik-baik saja. Akan tetapi menurut Jordi, Natalie termasuk orang yang tertutup, mungkin terlihat baik-baik saja, namun nyatanya sedang rapuh. Jordi juga sangat menyayangkan hubungan rumah tangga Natalie Holzer dan juga Sule di ambang perceraian. Bahkan ia memikirkan keadaan anak Natalie dan juga Sule yakni Azam ke depannya. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga. Gelaran Singapura Open 2022 yang dimulai pada Selasa 12 Juli 2022, Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia mentas di laga perdana. Di Singapura Open 2022, Apriani dan juga Fadia memiliki peluang untuk kembali menyabet gelar juara. Pasalnya di negara Singapura Open 2022 ini, Apriani dan Fadia sedikit diuntungkan dengan beberapa pemain top dunia yang tidak berlaga. Seperti ganda China, Cheng King Chen dan juga Jia Yin Fan selaku unggulan satu dunia harus mundur. Tak hanya itu, di Singapura Open 2022 tak ada lawan alot seperti Matsuyama dan juga Sinda dari Jepang hingga ganda Malaysia, Pirli dan juga Tina. Selain itu, jika melihat bracket dari laman BWF, Apriani dan juga Fadia berada di tempat yang minim pemain unggulan. Meskipun demikian, Apriani dan Fadia memang harus mewaspadai pemain non-unggulan dari Thailand, Jepang hingga Malaysia. Demikian informasi terupdate hari ini dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify, Tribun News Podcast, dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, dan sampai jumpa. Tribun News Today.